Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Kembali lagi bersama saya Moritz, bersama Amarket di analisa harian kita pada hari ini, hari Senin, tanggal 10 November 2025. 10 November hari pahlawan, dan saya selalu yakin Anda adalah pahlawan untuk keluarga Anda, untuk diri Anda, untuk rekan-rekan Anda, karena Anda adalah yang paling terbaik. Ayo, kita akan menjadi pahlawan cuan untuk diri masing-masing. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, kita akan menyaksikan acara ini, kita akan melihat analisa ini, dan ada kabar gembira. Kabar gembiranya adalah emas kembali lagi mencoba menembus level 4100. Menguat hari ini rekan trader. Penguatan yang sempurna seperti yang telah saya bilang di analisa-analisa saya maupun di webinar saya. Emas akan menguat walaupun agak sedikit lambat pergerakannya, tapi penguatannya itu akan terjadi. Dan itu sudah terbukti rekan trader apa yang telah saya katakan. Oke lah, tanpa buang waktu, mari kita lihat aja dulu apa yang terjadi di pasar. Seperti biasa hari Senin, kita akan mereview pergerakan yang terjadi selama 1 minggu ke depan. Dan untuk pergerakan yang terjadi selama 1 minggu ke depan, saya sudah mencoba melihat dan membuatnya buat rekan trader di video sebelumnya. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika kami memprediksikan bahwa dia punya peluang untuk sedikit melemah hingga turun di posisi 98.712, walaupun peluang penguatan juga masih tetap ada. Sedangkan untuk Euro USD dalam pemahaman kami dalam minggu ini dia akan mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi dengan asumsi bahwa 1.16150 adalah level tertinggi, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun di 1.14830. Pound sterling pun juga gitu rekan trader. Asumsi kami menyatakan bahwa pound sterling ini masih punya peluang yang sangat besar bisa menguat hingga level tertinggi di seputaran 1.32278, walaupun tidak tertutup kemungkinan bisa turun lebih jatuh lagi di posisi 1.30300. Sedangkan untuk gold, analisa kami menyatakan bahwa gold akan mencoba naik hingga level tertinggi di seputaran 4100, walaupun menurut saya 4126 merupakan hal yang kemungkinan besar bisa terjadi dalam pergerakan gold saat ini, dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik lebih tinggi lagi rekan trader. Itu adalah asumsi yang coba kami bawakan buat rekan trader, karena memang dari cahaya dari timur sudah bisa kelihatan gold ini akan sedikit mengalami penguatan dalam minggu ini. Kita akan lihat. Sedangkan untuk USD yen Jepang rekan trader, USD yen Jepang dalam pergerakan minggu ini, prediksi yang coba kami bawakan untuk rekan trader menyatakan bahwa USD yen Jepang ini menurut kami agak sedikit terkoreksi, bisa sampai ke level 151.873, walaupun tidak terkemungkinan dia bisa naik hingga level tertinggi di posisi 154.451. Nah, rekan trader, ini adalah analisa mingguan yang telah kami utarakan buat rekan trader sehingga bisa melandasi pergerakan rekan trader selama 1 minggu ke depan. Dan seperti biasa rekan trader, untuk setiap hari tema harian kita ada judul-judul yang sangat luar biasa. Judul yang ingin saya bawakan, tema kita hari ini adalah tentang emas menguat, imbas penguatan ekspektasi suku bunga The Fed. Nah, ini dia rekan trader. Rekan trader semuanya, emas kembali menunjukkan tanda-tanda penguatan yang sangat luar biasa. Rekan trader, ini ditandai dengan penguatan yang sangat signifikan terjadi pada hari ini. Kalau rekan trader lihat, hari ini emas telah mencapai rekor yang sangat luar biasa, kembali lagi ke posisi yang sangat luar biasa, telah menembus level 4078. Apakah hari ini dia bisa sampai ke level 4100 rekan trader? Nah, inilah yang akan menjadi pertanyaan yang sangat luar biasa yang bisa menjadi acuan dalam pergerakan pasar ke depan. Kita lihat rekan trader, emas memulai hari Senin, hari yang sangat luar biasa
dengan sedikit menarik beberapa pembelian buyer pada sesi perdagangan di awal hari ini, mulai dari pasar Asia masuk ke pasar Eropa, dia sangat signifikan dan ini tidak bisa dilepas oleh apa yang terjadi dan persepsi tentang pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan The Fed semakin mencapai level tertinggi. Setelah terjatuh di level 61% yang diutarakan oleh The Fed Watch, sekarang dia sudah berada di level 66 rekan trader. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Hal ini juga tidak bisa kita pungkiri bahwa data ini diakibatkan karena bagaimana rilis data yang dikeluarkan pada hari Jumat lalu, ya salah satu rilis data dari University of Michigan ya tentang indeks sentimen konsumen yang mengalami penurunan dan berada di posisi 50,3. Dia jauh dari ekspektasi berada di seputaran 53,2, tapi hasilnya adalah 50,3. Nah, data ini juga yang menjadi alasan sehingga pasar itu bereaksi rekan trader. Pasar bereaksi dan semakin memberikan kekuatan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga itu bisa kemungkinan masih punya peluang untuk nanti dilakukan pada pertemuan tanggal 10 Desember nanti. Walaupun rekan trader dari semua yang ada ini akan tetap ditentukan oleh Jerome Powell nanti di rapat pertemuan FOMC, akan tetapi sudah mulai ada tanda-tanda pergerakan. Plus lagi rekan trader bahwa kita sudah berada di akhir perseteruan antara pemerintah Amerika dengan DPR-nya Amerika, Kongres, karena per hari ini Partai Demokrat di Amerika sudah mulai menyetujui tentang dana pemerintah Amerika. Walaupun insentif dana ini masih tetap akan diberlakukan hingga pada bulan Januari nanti 30 Januari nanti. Tapi setidaknya dengan dana yang sudah disetujui untuk dikucurkan ini, nah ini akan memberikan suatu dampak yang sangat signifikan karena dengan adanya dana ini otomatis bisa membiayai pemerintah Amerika sehingga data-data yang lain itu akan dikeluarkan rekan trader. Kalau data itu dikeluarkan setidaknya kan sudah ada jalan yang cerah untuk melihat ke depan. Walaupun secara garis besar kita lihat bahwa impact dari apa yang terjadi pada pertemuan FOMC, bahwa perubahan sikap dari dovish menjadi hawkish, itu permasalahan utamanya adalah tidak ada data rekan trader. Karena tidak ada data sehingga Jerome Powell dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak memastikan pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan pada pertemuan tanggal 10 Desember akibat data-data itu tidak ada. Sehingga kita sangat lihat bahwa sikap yang dovish berubah menjadi hawkish sehingga dia sedikit memberikan tekanan terhadap emas. Akan tetapi perlahan namun pasti kita sudah mulai berada di akhir penutupan pemerintahan Amerika Serikat. DPR-nya Amerika sudah mulai setuju. Setidaknya dengan adanya hal tersebut, data-data sudah mulai kemungkinan besar akan dikeluarkan. Sehingga dengan data-data yang dikeluarkan ini bisa menjadi acuan tentang seberapa besarkah peluang The Fed akan memangkas tingkat suku bunga. Oleh karena itu, penguatan ekspektasi yang terjadi pasca Kongres sudah mulai menyetujui tentang anggaran, inilah yang membuat bahwa ekspektasi penguatan untuk pemangkasan tingkat suku bunga semakin menguat. Sehingga impactnya dengan adanya penguatan itu memberikan impact yang sangat signifikan terhadap pergerakan yang terjadi pada emas. Dolar otomatis sedikit tertahan, memberikan peluang yang sangat luar biasa pada emas. Dan kita lihat apakah emas bisa kembali lagi ke 4.400 rekan trader, ataukah kisah cinta emas pada tahun 2025 ini hanya berada sampai di 4.318 4.381 kalau nggak salah ya, 4.381. Nah,
Kita lihat bersama-sama rekan trader. Intinya masih ada 2 bulan lagi sampai akhir tahun. Belanda masih jauh. Kita akan lihat apakah 4.381 adalah titik tertinggi emas di tahun 2025 atau dia bisa memenjahkan rekor tertinggi sampai ke 4.400-an atau bisa ke 4.500. Tapi gila juga itu analisa yang dibikin oleh orang analisa di Amerika sempat 4.500 ya. Makanya kadang-kadang saya setuju juga dengan kata-katanya Pak Menteri Ekonomi kita ya. Analisa prediksi yang dilakukan oleh IMF itu ya kadang-kadang kacau juga. Mereka ngasih prediksi ya, kalau kita percaya kita bisa masuk jurang juga, tapi sebenarnya prediksinya nggak sampai segitu. Dan itu sebenarnya juga rekan trader, terus terang rekan trader, kalau saya lihat memang nggak ada salahnya juga. Kadang-kadang kalau saya lihat prediksi-prediksi yang ada di data-data yang dikeluarkan oleh analisa-analisa dari Amerika sana, gila juga mereka memprediksikan emas bisa sampai 5.000. Padahal kalau kita bisa lihat dengan logika akal sehat ya, sebenarnya sangat sulit bisa sampai 5.000. Tapi nggak tahu juga kenapa mereka bisa bikin prediksi seperti kayak gitu. Mungkin mereka kasih prediksi seperti kayak gitu supaya pasar terpengaruh dan mencoba untuk mencapai hal tersebut. Tapi kemungkinan besar mungkin ada cara lain atau mereka punya strategi untuk menekan tersebut sehingga bisa memperoleh keuntungan. Ya kita nggak tahu juga, tapi memang pada akhirnya kita kadang-kadang saya bilang sontoloyo juga ini analisa-analisa yang sering ada dari orang luar ya. Mereka kasih prediksinya tinggi-tinggi banget. Sebenarnya kalau dalam logika akal saya itu sangat sulit sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi rekan trader. Tapi tugas kita sebagai seorang trader adalah melihat, mengamati, dan menganalisa kembali. Kalau tidak masuk dalam logika, ya udahlah, disingkirkan aja. Tapi kalau masuk dalam logika, gunakanlah. Oke, rekan trader semuanya, kita sudah berada di efek yang paling terakhir. Udah rekan trader, udah sampai rekan. Kita langsung masuk aja di analisa teknikal ya rekan trader. Terima kasih. Ini adalah tema harian kita. Kita langsung masuk di analisa teknikal. Nah, siapa juga ya analisa yang bisa menghentikan acara seperti saya ya, gila juga saya ini. Oke rekan trader, kita masuk di analisa teknikal kita. Kita masuk di indeks dolar Amerika. Pergerakan terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar kalau rekan trader lihat, indeks dolar Amerika bergeraknya naik turun ya, pada prinsipnya dia pada fase konsolidasi. Tapi dari hati kecil saya menyatakan bahwa kemungkinan dia ini bisa turun rekan trader. Saya memprediksikan kemungkinan hari ini dia punya peluang untuk bisa turun ke level yang paling terendah di seputaran 99.116. Walaupun masih tetap ada peluang untuk bisa naik di 99.399. Iya, naik sedikit lah karena saya mau tukar duit saya ini biar saya dapatnya besar juga. Kalau dia turun, aduh, kalah di kurs saya. Nanti naik dulu saya tukar duit saya, ya baru setelah itu ya turun, biarin aja turun. Yang penting saya profit dulu. Oke rekan trader, kemudian kita lanjut di euro uncle sam dolar ya. Untuk euro uncle sam dolar, kita lihat di sini rekan trader pola pergerakan terjadi pada euro uncle sam dolar. Untuk euro uncle sam dolar pada hari ini secara garis besar kalau kita lihat rekan trader, euro uncle sam dolar ini punya peluang yang sangat besar hari ini. Agaknya dia sedikit mengalami penguatan. Analisa saya dia ini bisa naik hingga level paling tertinggi di seputaran 1.15827. Walaupun sekali lagi rekan trader, saya mau bilang rekan trader, buat rekan trader semuanya hard alias hati-hati bahwa dia ini bisa saja turun sampai level terendah di posisi 1.15431. Untuk pound sterling kita lihat. Pound sterling pada kesempatan kali ini pergerakannya masih datar-datar saja, tapi menurut saya peluang untuk bisa naik sedikit membesar. Menurut analisa dia bisa naik hingga level 1.31732. Walaupun sekali lagi hati-hati, dia bisa kembali lagi ke level rendah di posisi 1.31381. Bagaimanakah untuk Master Gold? Nah ini dia Uncle Gold. Hari ini kita bisa lihat rekan trader semuanya bahwa gold hari ini terbang tinggi menjulang bagaikan Raja Wali.
bagai Raja Wali terbang tinggi. Gold hari ini seng ada lawan benar-benar, tidak ada seng ataupun juga jadi, tapi gold hari ini memang benar-benar. Analisa saya rekan trader, gold ini bisa naik ke 4104, intinya 4100, tapi hati-hati. Dia juga bisa turun koreksi-koreksi dikit, setelah itu dia akan coba naik lagi. Oleh karena itu, analisa yang coba saya bawakan bahwa dia ini kemungkinan besar dia bisa naik rekan trader. Analisa yang coba saya bawakan bahwa dia ini bisa naik. Aduh, mana pula ini, sabarkan trader. Dia bisa naik hingga level 4104, menurut saya 4100 lah adalah peluang yang bisa terjadi untuk emas hari ini, dan tidak terkemungkinan dia akan turun juga di posisi 4046. Jadi ceritanya 4046, 4050 adalah level terendah. Ya 4037-an lah ya level terendah. Tapi peluang naik juga sangat besar. Mungkin sedikit-sedikit lagi dia koreksi, setelah itu dia akan coba naik lagi hingga mencapai rekor tertinggi 4100 ya, tertinggi harian ya. Contohnya ini, kalau ini terjadi artinya dia coba kembali lagi ke selera asal seperti yang terjadi pada tanggal 24 bulan 10 ya. Udah bulan 11 sekarang ya. Oke, sekarang kita masuk ke USD Yen Jepang. Untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita lihat bersama-sama. USD Yen Jepang hari ini sepertinya ada tanda-tanda kehidupan. Dia agak mencoba naik sedikit lagi, walaupun siap-siap sedikit lagi akan balik kanan. Dia akan mencoba untuk balik lagi. Analisa saya dia akan mencoba hingga 154.294, tapi sekali lagi hati-hati, balik kanan siap saja terjadi dan dia bisa kembali lagi ke selera asal di posisi terendah di seputaran 153.378. Nah, ini dia rekan trader, analisa teknikal yang coba saya bawakan buat rekan trader. Sedangkan untuk kalender ekonomi, hari ini kalender ekonomi sebenarnya nggak terlalu ada rekan trader ya. Karena pasar ini akan mencoba berkonsentrasi dari data-data yang akan terjadi minggu ini itu hari Kamis. Hari Kamis itu akan mulai di sana tuh ya. Memang hari Rabu ada IHK Jerman, tapi intinya itu hari Kamis ada PDB dari Inggris dan data inflasi dari Amerika. Nah, ini hari-hari keramat ini hari Kamis. Jadi harus diperhatikan, tapi harus diperhatikan juga tendensi-tendensi yang ada, statement-statement yang akan dikeluarkan oleh para pejabat The Fed dalam minggu ini. Dan rekan trader semuanya, jangan lupa baca juga artikel dari Amarket di FX Street dan nanti ada juga di investing.com dengan judul yang coba saya bawakan adalah menguat menjelang babak akhir penutupan pemerintah Amerika. Apakah masih ada overtime? Jangan seperti lawan Bahrain, overtime-nya sampai 9 menit. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Ini adalah analisanya. Kalau rekan trader lihat analisa saya ya, udah tembus ini kalau analisa saya. Rekan trader ikut analisa saya aja udah tembus ini ya, karena analisa saya tunjukin buat rekan trader sendiri. Analisa saya untuk emas ini sebenarnya kalau yang saya coba bawakan sesuai dengan judul di tulisan saya ini, analisa itu kalau rekan trader lihat itu dia udah berada, nah dia udah tembus ini ya, jadi analisa saya udah kena ya, tinggi-tinggi 4093 ya, 4100 lah menurut saya ya, itu adalah hasilnya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, rekan trader semangat terus semangat. Ingat sekali lagi, Anda adalah pejuang, Anda adalah pahlawan untuk diri Anda, untuk keluarga Anda, untuk teman-teman Anda, dan terakhir Anda adalah pahlawan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.